Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng kita. Di video kali ini kita mau road trip ke Dieng Wonosobo. Nah, tadi kita berangkat dari rumah jam 5 sore. Sempat berhenti tadi sholat maghrib di pom bensin. Ini awal perjalanan kita ya, masuk dari tol Tegineneng Timur, lanjut ke arah Bakauheni. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di pintu tol Bakauheni, guys. Walaupun tadi sempat ada drama si bocil minta BAB, kita rehat di KM 20 sambil beli tiket kapal feri. Kita ambil tiket yang eksekutif ya, guys, biar lebih cepat di kapalnya. Nah, ini udah jam 20.30 ya, guys. Kita keluar pintu tol Bakauheni. Tarif dari pintu tol Tegineneng Timur sampai ke Bakauheni ini 148.000. Itu untuk golongan 1 ya. Yuk kita lanjutin perjalanan ke arah pelabuhan Bakauheni. Kita dapat tiket check-in kapal 9.30. Nah, ini masih 8.30, jadi masih agak longgar waktunya, masih sekitar 1 jam. Nah, ini kita turun ke arah pelabuhan. Nah, jadi untuk eksekutif kita ambil yang sebelah kiri ya. Untuk tarif tiket kapal eksekutif golongan 4A, golongan 4A itu untuk mobil pribadi minibus. Nah, itu 749.000, guys. Ambil lajur kiri ya, karena yang sebelah kanan itu untuk tiket reguler, kalau sebelah kiri ini untuk tiket yang eksekutif. Kalau udah ambil kiri, nanti maju terus ke depan sampai ketemu nanti ada untuk scan barcode tiket yang kita beli. Nah, kalau udah di scan barcode-nya, dicocokin plat mobil dan penumpangnya, kita masuk ke arah, ikutin jalan terus. Nah, ini masuk ke area Anjungan Agung Mall. Nah, nanti kita putar balik sampai ke area tunggu. Ini udah jam setengah 9 kurang 4, kita baru nyampe Bakauheni. Ini masih nunggu kapal bongkar, terus setelah bongkar kita naik ya. Kita tunggu kapal bongkar sekitar setengah jam, terus kita diarahin untuk naik kapal nih. Udah jam 9 malam, kita mulai naik ke kapal ya. Perjalanan dari Bakauheni ke Merak memakan waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, ditambah nanti bongkar sekitar 30 menit. Jadi kalau kita nanti berangkat sekitar setengah 10, setengah 12 itu kita sudah turun dari kapal di Merak ya, guys. Ikutin terus perjalanan kita ya. Nah, sekarang kita udah turun dari kapal dan ini masuk ke gerbang tol Merak. Target kita sampai di minimal kilometer 102. Kita mau istirahat, tidur dulu biar nggak capek. Nanti kalau udah nggak ngantuk kita lanjut perjalanan lagi. Kita udah masuk ke Tangerang ya, guys. Lanjut terus perjalanan, mudah-mudahan nanti di sekitar jam 2 kita sudah di kilometer 102. Kita tuh sengaja jalan malam dari Lampung biar nanti di Jakarta kita nggak kena macet, guys. Nah, mudah-mudahan nanti di Jakarta nggak kena macet, lancar perjalanan. Oke, nanti sampai ketemu lagi di kilometer 102 ya. Oke, kita sekarang udah sampai kilometer 130-an. Kita ada di rest area. Tadi sebelum subuh kita rehat di sini, tidur sebentar. Ini habis sholat subuh, kita mau jalan lagi teman-teman, langsung ke arah
Ya teman-teman, ini kita udah lanjut lagi perjalanan dari kilometer 130. Nah jadi semalam tuh kita istirahat di 3 tempat. Yang pertama di kilometer 57, karena memang benar-benar nggak kuat mata, ngantuk, kita berhenti di KM 57. Terus kita jalan lagi sampai KM 102, jalan lagi di KM 130, kita istirahat. Ya teman-teman, kita sudah sampai gerbang tol Pekalongan. Kita keluar di sini tepatnya di kilometer 333 kayaknya tadi. Nah dari sini ke arah Dieng masih sekitar 3-4 jaman lagi. Ikutin terus perjalanan kita ya guys. Mungkin ini karena udah keluar pintu tol, kita mau cari warung sarapan pagi dulu, karena kita makan terakhir tadi malam sih kayaknya. Nah ini mau nyari tempat sarapan dulu ya. Ikutin terus video kita ya. Kita udah keluar pintu tol. Ini kita lagi sarapan di Bojong. Kayaknya di Bojong, daerah Bojong. Ada warung makan pagi. Mudah-mudahan kita penasaran sih, kita mau beli dulu. Abang makan apa? Adik makan apa deh? Habis sarapan kita lanjut perjalanan lagi nih guys. Nah jadi ini kita udah sampai Tugu Kajen di Kabupaten Pekalongan. Menurut informasi yang saya peroleh tuh jalur Dieng yang lewat sini tuh jalur paling ringan. Jadi kalau kita udah sampai Tugu Kajen, kita ambil lurus ke arah hutan Linggo Asri. Nah jadi nanti lurus aja ngikutin jalan sampai ke daerah Dieng. Kalau kita udah sampai Tugu Kajen, titik 0 km Kajen ini, kita search di map titik 0 Dieng. Nah jadi muncul 3 opsi rute ke Dieng. Nah kita klik yang paling bawah ya guys. Nah, jadi ngikutin jalan ini nanti kita. Dari sini sampai ke titik 0 Dieng itu masih sekitar 2,5 jam sampai 3 jam lagi. Nah ini kita udah masuk ke Gapura Linggo Asri. Mulai masuk ke hutan ini, jalan kita mulai agak nanjak guys, karena ini udah memasuki wilayah pegunungan. Masuk sekitar 10 km dari Gapura Linggo Asri, mobil kita trouble, radiatornya mampet dan suhu mesin panas. Jadi aku putusin untuk turun lagi ke daerah Kajen. Teman-teman, kita tadi udah naik ke hutan Linggo Asri, tapi ternyata mobilnya radiatornya bermasalah, suhu mesinnya naik. Terus kita turun lagi ke daerah Kajen. Nah ini lagi bongkar radiator yang seharusnya perkiraan nyampe jam 12 atau jam 11-an lah tadi. Ini jam 12 masih di daerah Kajen. Proses bongkar radiator makan waktu sekitar 3 jaman, tapi mudah-mudahan kedepannya aman. Bocil sampai drama lagi tuh, ngereok anaknya. Ini kita udah lanjut perjalanan lagi teman-teman. Nah jadi tadi selesai bongkar radiator sekitar jam 2. Ini udah jam sekitar 3:30. Nah jadi kita udah jalan sekitar 1,5 jam. Kita udah sampai jalan raya Wanayasa Batur. Nah di daerah Wanayasa udah mulai hujan, terus naik sedikit lagi jalan udah mulai berkabut teman-teman. Baru kali ini nih masuk wilayah berkabut, jadi saya kaget bener karena jarak pandang itu gak sampai 10 meter waktu kita sampai ke Batur. Nah ini nih kita sampai di Batur, jarak pandang bener-bener paling ini cuma 5 meter. Jadi kita di sini gak bisa, bener-bener gak bisa. Kecepatan itu cuma 20 km sampai 30 km. Sampai masuk ke daerah Dieng itu kabut semakin tebal teman-teman. Waktu nyampe di
tur Dieng, kita di tanjakan terakhir, nah kabut itu hilang nyampe sana, dan akhirnya di daerah Batur udah nggak ada kabut lagi. Dan akhirnya kita sampai ke Dieng, alhamdulillah. Di sini kita nggak sempat video, kita cuma foto dan lanjut ke villa. Nah ini kita udah sampai villa teman-teman. Tadi udah beres-beres masukin koper ke villa. Terus ini aku mau masuk ke villa. Villa kita itu berada di pinggir jalan banget ya. Ini pinggir jalan raya Kejajar Wonosobo. Nah jadi nggak susah nemuin villa ini. Kalau mau ke villa ini juga bisa cari di TikTok atau di Instagram, namanya Jaga Jiwa Villa. Villanya cuma ada 3 kamar, bentuknya ikonik banget karena berbentuk tabung. Kita dapat villa ini ya bener-bener beruntung sih, karena kemarin kita ke Dieng kan dadakan 2 hari sebelum berangkat itu, baru cari villa dan akhirnya kita dapat villa ini. Villanya bersih, bagus, pelayanannya bagus. Pokoknya kalau di rating bintang 5 lah. Terutama view-nya itu kalau kita beruntung kita bisa dapat lautan awan dari dalam kamar. Dan akhirnya kita dapat lautan awan juga, walaupun udah agak malam jadi udah agak gak jelas tuh. Bisa lihat di video ya, gunung, dan bawah gunung itu ada awannya. Kita kayak ada di atas awan. Udah mulai malam kayak gini, suhu di daerah Dieng ini udah di bawah 20 teman-teman. Nah jadi ini kemarin suhunya sampai 16 derajat. Nah, jadi di villa ini nggak ada AC, udah dingin teman-teman, nggak diperluin AC di sini. Jadi walaupun jalannya agak lumayan ekstrim, kita nyampe Dieng tuh benar-benar terobati. Disuguhin dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Pokoknya nggak ada duanya lah di sini. Sambil kita tuh buat teh hangat tuh, minum, ngobrol bareng-bareng. Pokoknya momennya tuh nggak bisa didapetin di tempat lain. Nggak rugi pokoknya kita berangkat ke Dieng ini. Pokoknya jadi sepanjang malam itu kita ngobrol. Nah terus ya kedekatan buat keluarga banget. Dan alhamdulillahnya tuh si bocil nggak rewel di jalan, sampai lokasi juga nggak ada masalah. Nah jadi bener-bener fun banget perjalanan kita hari ini. Nah ini kita udah berangkat kemarin, ini nyampe hari ini. Karena videonya kepanjangan mungkin saya cut di sini, nanti ada part 2-nya ya. Jadi kita di Dieng sekitar 4 hari, kita jadiin 2 video. Oke teman-teman, ikutin terus video kita, jangan lupa nanti lihat part keduanya. Ini part pertama sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.